Assalamu alaika zainal anbiya. Dengan memuji Nabi Muhammad sempurnalah makna tadi syahadatain lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1 juta kali pian puji Nabi Muhammad SAW, pian tidak akan pernah menuhankan Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap pian menganggapnya seorang Nabi dan Rasul. Ada kasih ini menuhankan Nabi? Dedala. Kenapa kadada? Karena kita sadar dari awal berislam kita bahwa beliau itu seorang Nabi. Nah itu hebatnya kita nih. Iyalah, ada orang mengkritik, wah mau muji-muji Nabi jar, udah boleh jarang muji Nabi jar, udah boleh jarang muji Nabi. Kenapa kada boleh memperingati Nabi Muhammad jar? Kada ada apanya jar? Nah, kada ada dalilnya, kada ada sunnahnya. Padakannya bidah. Pon? Padakannya bidah malah. Apa? Padakannya bidah. Nah, kenapa jadi dipadakannya bidah? Awalnya pian jawab lah, nggak apa pian menjawab? Ayo, nggak apa pian jawab? Ayo, apa jawaban pian? Padakan bidah, sakit hati jawab pian lah, sakit hati lah. Makanya menyambat ini orang Islam. Nah, bahkan orang nang sekolah nang ke mana, ke Makkah, ke Madinah sekolah. Karena Wahabi di sana pak kada merayakannya, Maulid. Tahu pian Wahabi ini, Saud ini abad 18 senyar ada. Abad 18, jadi 200 tahun dah kerajaannya tuh. Dia adalah kerajaan yang memberontak dari Turki Utsmani. Dulu kerajaan Turki Utsmani di seluruh dunia Islam ini setelah masa kekhalifahan Utsmaniyah, Muawiyah, kemudian Abbasiyah, kemudian kekhalifahan Turki Utsmani, lalu berontaklah kelompok Saud ini. Siapa yang bantu? Siapa yang bantu? Inggris yang bantu. Nah, makanya banyak tersebar foto-fotonya. Rajanya itu Ibnu Saud potolon orang Inggris. Apa kepentingan Inggris? Memicik kepala. Makanya timbullah gerakan di sana, namanya gerakan Wahabi. Apa kepentingan Inggris? Memicik ruh-ruh Islam di dalam dunia Islam, menghancur Islam dari dalam. Itu ada. Makanya Saudi itu ingin berkuasa seluruh dunia dengan dibonceng oleh Inggris. Kalau Syiah dibonceng oleh Amerika. Nah, itu politiknya. Makanya Syiah, kisahnya Jawa Wahabi Syiah ini baklahi. Padahal bakawan untuk menghancur. Siapa yang dihancurkan? Umat Islam yang ahlu sunnah wal jamaah. Tahun 2016 seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Seluruh ulama Islam di dunia sepakat, ahlu sunnah wal jamaah, ulama ahlu sunnah jamaah berkumpul, para ulama tahun 2016 di chatnya bahwa Wahabi Salafi tidak termasuk ahlu sunnah wal jamaah lagi. Wahabi dan Salafi, karena Wahabi Salafi itu sama pak, wajahnya aja berbeda-beda, kemasannya aja beda-beda, isinya sama, gawiannya pak takfir itu mengkafirkan orang, ya kah? Apalagi mengapakan orang menyatakan orang bidah, tasrik, menyatakan orang sirik, itu gawiannya. Coba lihatnya pengajian, mana nyambati orang juga. Nang bungol-bungol ini datang mendengarkan, nggak ada tahu di ilmu agama. Hanya 3 bulan belajar agama, boleh ke rumah mengapirakan duitan dah. Nah, ya kelak. Nah, hanya 3 bulan belajar agama, 4 bulan orang nah 40 tahun belajar agama kalau udah mengapirakan orang ya kah? Nah, orang sekolah juga apa? Ada mengapir-ngapirakan orang. Ini hanya 3 bulan belajar agama, kafir. Ini mendengar enggak itu? Mencela. Lian tuh laknat, melaknat orang. Na'udzubillah. Bila ada anak nang kayak itu tuh nasihati, janganlah usah lagi umpat nang kayak itu. Umpat nang grup-grup Salafi, grup-grup Wahabi. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah.
andaikan kita nikah Ahlussunnah Jamaah sudah diusir mereka itu, masih sabar. Karena tujuan Ahlussunnah Jamaah itu memberikan kesadaran pada orang. Orang membaca syair dipadahkan apa? Berbuat sirik. Nah itu belum lagi mengkisahkan dulu sifat-sifat Allah, ya lah. Allah dipadahkan tangan, kaki, masya Allah. Maka itu pelajaran tauhid yang pertama kita pelajari supaya terhindar dari demikian, supaya kita kada sama lawan agama orang. Bahwa Tuhan tuh kalau dibayangkan, kau dibayangkan lain Tuhan lagi ngarannya. Nah, ya lah. Mun hidup kita ini membawa bayangan akan datang, membayangkan. Ya lah. Mantang begawe di kantor pos nang Kuitan. Batu ada kurang begawe kantor pos ini matar-matar surat kelak. Kayak pajar anak kita ngarani anak kita kena mbak anak ya suratman jajar. Ya Allah kenapa suratman? Ini mantar surat. Kenapa kan jadi kayak itu ya? Karena si abahnya menghayal ya lah. Menghayal kalau gawin aku ini apalah aja. Oh iya mah antar surat berarti ngarannya suratman. Manusia tuh otomatis menghayal Tuhan kayak itu juga. Mun sudah tepadahakan Tuhan betangan, bamuha, batu apa lagi turun ke dunia, turun naik, mana kayak apa nih Jar? Iyalah, dibayangkan sudah Tuhan tuh lah. Nah lalu otak aja jalan. Nah itulah musyriknya manusia itu. Nah musyrik ngarannya menuduh Allah itu disebut dengan sibih, mensibihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mun pian membayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangkan di situ kada apa-apa. Asal jangan Allah Ta'ala misalnya ya Rasulullah pian bayangkan Nabi nang kayak apa kan jadi masalah pian mahalul qiyam ada kan mahalul kan marhaban ya nural aini pian hadir Nabi hadir enggak apa-apa jadi masalah. Kenapa? Karena Nabi bukan Tuhan, enggak ada masalah. Kenapa jadi masalah? Otak banci benar mandang salah nang banci itu ialah apa? Tuhan Allah Ta'ala. Nah ada hadis, makanya Ahlussunnah wal Jamaah wajib mentakwil ayat-ayat mutasabihat. Ayat-ayat mutasabihat itu wajib ditakwil. Jangan bila kada ditakwil menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mensifati Allah. Ini anunya. Nah anak-anak muda kita belajar anak itu ada beberapa orang sembahyanginnya kada mau empat lawan orang apa sembahyang orang kafir aja kan orang musyrik lah konnya sembahyang iyalah ada kan sini pina-pina ada digagawil bayi ingat beda salafi lawan Ahlussunnah wal Jamaah apa Wahabi salafi. Nah ulun kisahkan apa pertanyaan pian apa bedanya minimal 4 atau 3 minimal karena mempadahkan ciri-cirinya. Satu, dia bosnya dulu mempadahkan bosnya loh. Muhammad ibnu Abdul Wahab nih bacaannya jaka ulun tuh bacaan ulun yang kuat ulun pegangi Wahabi ini apa gerang pedomannya guru-gurunya Ibnu Taimiyah. Tahu lah kan Ibnu Taimiyah itu hidup di abad 12 Masehi. Muhammad ibnu Abdul Wahab ini abad 18 hidup berapa tahun? 600 tahun kalau bedanya nih 500-600 tahun beda. Bukunya dibaca sidin. Di situ ada ajaran namanya adalah triologi. Nah, bisa dikatakan triologi. Ada yang membedakan non Ahlussunnah wal Jamaah. Satu, inya memadahkan ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itu jadinya adalah seseorang bertuhan kepada Allah dan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya secara murni dan konsekuen. Nah, itu tauhid uluhiyah. Ya bisa tidak kita kada tahu. Kalau kita memahami tauhid itu, orang arti bertauhid itu adalah orang yang mengesahkan Allah. Kada ada istilah uluhiyah, kada ada istilah rububiyah, kada ada ngaran tauhid itu mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kenapa harus harus dilaksanakan, harus melaksanakan soal melaksanakan tidak itu lain lagi. Karena ilmu tauhid itu berkait dengan masalah iman. Yalah,
keimanan yang transendental merupakan sebuah perwujudan dari qasad gorot hidup kita. Yalah. Nah, beluman lagi mengatur masalah perilaku, beluman kita hanya pada posisi kita bertuhan. Imbah itu pulangnya. Nah, ini mulai tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah ini yang mulai kacau. Tauhid uluhiyah itu sudah memastikan orang lah harus melaksanakan perintah Allah dengan konsekuen dan patuh. Mun kada patuh konsekuen misalnya tadi tinggal sembahyang kah apa, berarti kan tauhid uluhiyah jadinya orang tuh. Nah, tauhid rububiyah ini apa? Tauhid rububiyah ini jadinya setiap orang yang bertuhan kepada Tuhan Allah, maka itu disebut dengan orang itu sudah bertauhid rububiyah. Berarti orang musyrik bahari, musyrik kadang-kala di zaman Rasulullah itu tauhid rububiyahnya. Orang musyrik bahari itu karena orang musyrik di zaman Nabi itu Pak, inya menyebut nama Allah tuh Allah Pak. Allah juga kayak Abu Jahal, Abu Lahab tuh Allahnya. Makanya pas inya anak perang Badar, Abu Jahal tuh berdoa ya Allah jadinya, ya Allah Allahumma ya Allah jadinya, ya Allahnya Pak. Menangkanlah ya Allah, hinakanlah orang yang menghina agama engkau hari ini ya Allah. Wah seolah-olah Nabi Muhammad menghina agamanya. Mereka itu tauhid rububiyah. Dianggap karena percaya dengan Allah. Dan siapa aja yang berkeyakinan Tuhan itu esa, Tuhan itu adalah satu, Tuhan itu ada, itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Nah, berarti Muslim nang kada kau melaksanakan itu kepatuhan ketundukan kepada Allah, maka dia itu dianggap tidak bertauhid uluhiyah, tapi masuk pada kategori tauhid rububiyah. Berarti Muslim itu sama lawan Abu Jahal, Abu Lahab. Mau lawan Allah. Sama kannya. Lawan orang nang di barat agnostik tuh orang nang bertuhan, mengakui Tuhan tuh ada. Orang kalau di Jawa tuh puputan kah wiwitan, daklah wiwitan. Iyalah wiwitan kalau daerah Jawa Barat wiwitan. Tah ada kalau daerah Jawa Timur apa? Gusti apa itu kan? Yang widi atau apa? Keharingan. Itu rububiyah tuh dianggapnya. Jadi imun kita kata patuh lawan agama, lancak maksiat berarti kita masuk rububiyah sama ada lawannya. Masya Allah. Ujung-ujungan nanti halal darah kita Pak. Nah itu ngenenya berubah tuh patuannya. Maka orang-orang seperti itu tidak layak dianggap orang yang Islam. Karena Islam tuh harus kapah, Islam tuh harus sempurna kalau masuk Islam. Kada boleh kada. Paham lah? Nah, makanya kacau semuanya wajibnya. Nah karena prakteknya tauhid uluhiyah itu prakteknya selawar cingkrang wajib, apalagi jenggot wajib. Kita sunat hukumnya kalau sunat jamaah nih, sunat hukumnya nya wajib, cingkrang wajib, haram bilang gitu. Karena poligami wajib juga kenanya. Nang itu Jepang nyaman tuh nanya. Nang itu aja nang nyaman. Hah? Nah itu habis salafi tak wajibnya sama, ngarannya aja berbeda, kemasannya beda. Salafi itu ucapan yang sering diucapkan oleh Ibnu Taimiyah dan dalam Minhajus Sunnah, kitab beliau ada Minhajus Sunnah. Ibnu Taimiyah sering mengucap salafi. Nang memakai salafi ini siapa? Wahabi. Jadi Wahabi salafi itu sama gerakannya. Oh ini mengaku salafi ya toh. Bila Wahabis ya toh. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah kan mau mengaku salafi selalu mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab-kitabnya ulun biar takuni kitab ulun baca apa? Kitab Ahlussunnah wal Jamaah ulun. Fikihnya Imam Syafi'i. Nah, nang ulun bacakan ini nah Syafi'i. Ini Imam Nawawi Al-Bantani, fikihnya Syafi'i, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri khas pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu sifat 20. Bila sifat 20 itu Al-Asy'ari itu. Ahlussunnah wal Jamaah itu Al-Asy'ari dan Maturidi sama aja tuh. Nah, itu dua tuh. Jadi
tasawufnya, bila pelajaran tasawufnya Junaid atau Imam Al-Ghazali. Nah, itu tasawufnya. Yang ketiga tauhid uluhiyah, rububiyah. Yang ketiga asma wa sifat. Semua nama-nama yang tersebut di dalam Al-Qur'an apa aja itu sifat Allah Ta'ala. Jadi di Al-Qur'an itu ada Allah itu duduk, maka sifat Allah itu duduk. Mirip pelan manusia, kada bolehnya disamakan dengan manusia. Tetap aja orang terpikir manusia. Karena apa? Pernah tahu orang manusia bisa duduk ya lah. Nah, Allah tuh berwajah jadinya. Karena di firman Allah ada wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah kalau situ. Ini wajah tu wajhiya lillazi fatarsa, aku menghadapkan kepada wajah Allah Ta'ala lah pencipta langit dan bumi. Berarti Allah tuh berwajah aja. Astagfirullahaladzim. Sama ya sudah lempian gambar jadi apa sudah? Ya kah? Jadi wayang sudah lah. Wajahnya ada, yadullah fawqa aydihim, tangan. Ya lah tangannya ada. Astagfirullahaladzim. Apalagi yanjilullahu minal laili pada malam hari, sepertiga malam, sulusul laili pada sepertiga malam, yanjilullahu ala sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Berarti Allah turun. Turun itu berarti bebatis kada? Bebatis debian. Nah, astagfirullahaladzim. Apalagi? Apa lengkap dah toh? Tangan, wajah ada sudah, batis ada sudah. Apa? Kenapa sir? Sirnya ada sifat sirnya. Sifat apanya? Sir. Sifat sir, sifat rahasia Allah. Nah, ujarinya jangan dibayangkan kayak manusia. Nah, kayak apa? Ada bayangan manusia yang sudah muncul kayak itu. Awalnya pian. Enggak ada dibayangkan manusia, hantu kan lagi. Bayangan enggak? Apalagi? Nah, pas ditakuni ayatnya kayak ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu berada, di situ ada Allah. Nah, berarti Allah ada di awak ikam lah. Nah, takajutnya menjawab, kada itu maksudnya ya tujar pengawasan aja kepada manusia. Nah, kada konsisten juga sekalinya. Pahamlah? Ujarnya itu semunyian ayat Al-Quran itu kada boleh ditakwil. Sekalinya ini mentakwil, yalah, mentakwil ayat Al-Quranul Karim. Nah, itu kada boleh dibayang. Kayaknya mentawil juga Allah tuh mengawasi jajar. Nah, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam sifat 20 pelajarannya diajarkan bagaimana cara memahami Allah Subhanahu wa taala. Wajib ditakwil dengan takwil yang diajarkan oleh ulama supaya jangan menyalahi daripada sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau Allah tuh bisa duduk, nah kayak manusia duduk, berarti Allah terikat dengan tempat. Kita ini terikat, kita ini kenapa jadi duduk? Cobain behang. Kita ini kada kayak gairu qiyamu binafsih, kada kau berdiri sendiri. Kenapa kita ini duduk? Kuyuhan, iyalah. Kita ini kuyuhan kalau duduk, ya kada. Bila kada berdiri, duduk kita nih, berabah iyalah. Hah? Bersila batis, duduk. Mun Allah duduk juga berarti Allah terikat dengan tempat, terikat dengan waktu. Maka waktu itu Allah yang menciptakan, maka tempat itu Allah menciptakan. Masa Allah empat diciptakannya? Nah, itu akal kita tuh. Nah, memang Allah mengadakan ayat-ayat mutasabihat di dalam Al-Quran itu sebagai ujian bagi orang beriman. Mutasabihat. Nah, fi qulubihim zaygun, dalam hati mereka ada keraguan. Itu ujian Allah kepada kita. Sama kada ikam masih lawan bahari, agama-agama bahari. Coba agama bahari itu wajah Tuhan tuh digambarnya lah, yalah, sampai wah ini, yalah. Nah, akhirnya jadi patung, yalah. Hah? Tuh, Tuhan tuh digambarkan itu pang ketuhanan primitif tuh. Isa kan sudah? Nah, belum. Hah? Belum? Oh, belum. 2 menit. Nah, ingatkanlah jangan sampai itu nah ada anak-anak kita dipadahi kemana nak, bila anak ke pengajian takuni pengajian mana nak, takuni jangan kada ditakuni. Ini lapas-lapasnya imba sudahnya makar berumput si anak nih mawaninya mengkapirakan kuitan lah, menganggap kuitannya inilah kuitan tengah aja lagi.
Ya alim mana anak pun aja pada bungol mana anak kata. Kenapa bungol? Salah belajar. Kita ini kan banyak di masyarakat. Nah, contoh dengan Rasulullah SAW, bertabaruk dengan Rasulullah. Ada boleh hukumnya bid'ah, haram. Tabaruk itu mengambil berkah. Sahabat itu, Rasulullah itu kalau bludah, habis ludah sidin, diikuti sahabat, langsung dimuhakan sahabat di awak. Rasulullah kan pernah menegur sahabat. Tuh, sahabat apa? Bertabaruk, mengambil berkah kepada Rasulullah SAW. Anas bin Malik. Anas itu pembantu Rasulullah, biasa membantu Rasulullah di rumah. Suatu saat Rasulullah singgah di rumah Anas. Anas bersama Anas, keuyuhan Rasulullah berjalan bersama Anas, singgah di rumah ulun aja Rasulullah. Kok nak guring aja Rasulullah. Lalu ada girbah itu tempat air kain ini. Tempat air girbah. Mbah itu, nah sayangnya kalau diminum malah bismillah. Mbah tuh diminum Rasulullah, girbah tuh. Mulai terbuat dari lain kayu, mulai kulit tuh nah. Dituntung Rasulullah. Kalau nih habis penyentuh oleh Ummu Sulaim, kuitannya mamanya Anas. Ditatak sidin bae. Terus kenapa aja Rasulullah tatak? Satu riwayat dalam Muslim, gasan kami campur untuk parfum kami jar, harum-haruman kami. Sungguh bekas liurmu lebih harum daripada harum-haruman yang kami buat. Dalam riwayat lain, apa? Dalam riwayat lain dijadikan sidin simpanan. Nah, air ludah. Ada bahir tuh sini ya Rasulullah kanan ludahi sidin. Ini ada kau bepender pak ludahi sidin. Ya Rasulullah nih anokan ya Rasulullah ludahi sidin terus bisa bepender langsung bahirnya. Nah. Ya qalbi